Scopus, Menakar Ulang Kebijakan. Oleh Samsul Nizar, Guru Besar STAIN Bengkalis. Dunia pendidikan negeri ini kembali dikejutkan berbagai perilaku dan kejadian miris yang menyayat hati. Kejadian ini menerpa hampir semua jenjang yang ada. Meski persoalannya dilakukan oleh oknum tertentu, namun terasa begitu memilukan bab di sayat sembilu. Bahkan, belakangan ini capaian gelar dunia akademik, guru besar dan doktor, ikut marak dipergunjingkan dan seakan telah kehilangan sakralitas dan kualitasnya. Penyebabnya begitu variatif dan politis. Simpul awal terlihat tapi sulit tersentuh. Ia bak angin. Akibatnya, persoalan sulit untuk diurai solusinya. Demikian pula atas hadirnya kebijakan jurnal terindeks Scopus yang tak bisa ditawar. Ianya menyisakan setitik persoalan. Kehadirannya seakan menjadi timbangan tunggal, mutu akademik di negeri ini. Melalui karya ilmiah yang dimuat pada jurnal terindeks Scopus, berbagai persyaratan akademik akan dapat terpenuhi dan dipenuhi. Seakan, kehadirannya menjadi sumber cahaya, melampaui cahaya matahari dan rembulan untuk meraih mimpi dan impian insan akademika. Secara teoritis, Scopus merupakan database yang dimiliki dan dikelola oleh salah satu penerbit karya ilmiah bernama Elsevier. Saat ini, Scopus telah memiliki lebih dari 22.000 jurnal ilmiah di berbagai bidang yang tersebar hampir seluruh negara di belahan bumi ini. Kehadiran Scopus berupaya mengaitkan semua artikel yang disusun ke portal yang disediakan sebagai alat ukur, standar, prestasi peneliti di masing-masing negara. Sebab, Scopus mempunyai sistem penilaian yang dinamakan Scrimago Journal Rank, SJR, untuk mengukur sebuah artikel ilmiah. Melalui standar tersebut, maka sebuah karya ilmiah akan dinyatakan berkualitas. Sungguh, standar jurnal terindeks Scopus memiliki nilai positif tatkala dilaksanakan secara objektif. Melalui standarisasi ini, dimungkinkan terjaga keteguhan prinsip ilmiah yang benar. Namun, tatkala eksistensinya eksklusif, maka terbuka ruang, main mata, dan material oriented. Kondisi ini berdampak terhadap objektivitas ilmiah. Ada beberapa ruang yang perlu dikaji ulang terhadap kebijakan tunggal tersebut. Bila tanpa kontrol, eksistensi jurnal terindeks Scopus kehilangan elan vitalnya, antara lain. Pertama, kebijakan jurnal terindeks Scopus membuka ruang, transaksi, dan negosiasi. Meski kehadiran jurnal terindeks Scopus diperlukan, namun menjadikannya sebagai standar tunggal akan menyisakan sejumlah persoalan. Sebab, secara hukum ekonomi, tatkala kebutuhan tinggi pada objek terbatas, maka akan mempengaruhi nilai materinya. Akibatnya, harga objek terkadang tinggi di luar kewajaran dan berkepatutan. Untuk itu, terbuka ruang, transaksi dan negosiasi. Para predator ikut meramaikan percaturan untuk memperoleh objek dan proyek yang dituju. Perilaku yang demikian bukan wujud pemilik ilmu yang sebenarnya. Hal ini merujuk pada firman-Nya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, ilmuwan. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fathir 28. Bagi penulis, fenomena, transaksi, segelintir jurnal Scopus yang demikian seakan seperti angin semilir yang meninabobokan. Hadir tanpa bisa ditolak, terasa ada tapi tak mampu dipegang, serta semilirnya membuat mata tertutup, terlelap dengan mimpi indah, dan semakin terlena. Meski banyak yang perlu, terkuras, energi, emosi dan materi, bahkan segelintirnya, kecewa, melalui penantian panjang yang berujung nestapa. Awalnya bak cahaya matahari, tapi ternyata hanya cahaya, kunang-kunang. Disangka Scopus ternyata, predator, atau expired. Tak sedikit insan. Rujukan ilmiah. Kalah jauh dengan penulis buku berstandar nasional.
Padahal, tujuan ilmu disebarluaskan dan menjadi rujukan peradaban. Bila tujuan tercapai, maka karya ilmiah dimaksud akan banyak dirujuk dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu. Mungkin, jurnal Scopus ingin membuat sejarah sebagai rujukan berstandar dan banyak dibaca, tapi gagal. Sebab, eksistensinya belum mampu mengalahkan sejarah buku sebagai rujukan ilmuwan berabad-abad lamanya. Ia kalah dengan buku Republik karya Plato, Aristotle Metaphysics dan Etika Nikomachean karya Aristoteles, Mukaddimah karya Ibn Khaldun, L'Esprit des Lois, Trias Politica, karya Montesquieu, Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, The Canon of Medicine karya Ibnu Sina, Al-Qid Al-Muhta'arif Hizb Al-Jabar wal Muqbala karya Al-Khawarizmi, Etika Nasirean karya Nashiruddin Etrusi, Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd, Manhaj Zawi Al-Nadar karya Syekh Mahfudz ed. Tarmasyi, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim karya K.H. Hashim Asy'ari, Tafsir Al-Azhar dan Tasawuf Modern karya Hamka, Jaringan Ulama karya Azyumardi Azra, Tafsir Al-Misbah karya H.M. Quraish Shihab, dan lainnya. Semua hadir mendunia karena kualitas isinya, tanpa melalui jurnal internasional dan tanpa ada campur tangan, fasilator, predator, dan transaksi yang merusak kesucian ilmu. Karya para ilmuwan di atas menjadi rujukan dunia, bukan melalui media eksklusif. Semua karya ulama tersebut justru menghasilkan pundi bagi pengarangnya, bukan terpaksa mengeluarkan pundi agar karya dipublikasi. Ketiga, kebijakan atas standar yang ditetapkan perlu memperhatikan kearifan lokal. Meski perumusan dan penetapan sebuah kebijakan perlu merujuk standar dunia, namun tak semua wajib diikuti secara mentah-mentah. Banyak rumusan kebijakan yang perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Sebab, andai kearifan lokal telah ditinggalkan, bagai kaki tak menginjak bumi. Layaknya merubah makan, hamburger, sebagai standar kaum elit dan menggeser makanan gado-gado yang dinilai ketinggalan zaman. Standarisasi tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan. Demikian halnya kebijakan untuk mengukur dan syarat keilmuan, tak semua standar dunia patut ditelan mentah-mentah sebagai acuan tunggal. Sebab, ketika menjadikan suatu kebijakan tunggal, selain Allah, maka ia akan menjadi Tuhan yang begitu dimuliakan, padahal membelenggu. Harmonisasi kebijakan. Melihat berbagai persoalan yang terjadi, terutama atas persyaratan jurnal terindeks Scopus, agaknya perlu dilakukan pengkajian ulang atas kebijakan yang telah ditetapkan. Sebab, tujuan substansi, ideal, jurnal berstandar internasional justru belum mampu menghantarkan kebermanfaatan secara masif. Bahkan, terkadang kehadirannya menimbulkan persoalan lain. Akibatnya, berbagai persoalan menjadi menumpuk. Paling tidak ada dua upaya harmonisasi atas kebijakan dimaksud, antara lain. Pertama, kebijakan standar alternatif, bukan hanya standar tunggal. Sebab, di era modern, hadirnya Google Scholar berpotensi mampu menghitung jumlah, sitasi, suatu karya ilmiah yang dirujuk penulis lain. Siokianya, eksistensi sitasi, dalam jumlah tertentu, perlu dijadikan sebagai standar varian pilihan. Penetapan jumlah yang dinilai ekuivalen, setara, dengan karya ilmiah yang dimuat pada jurnal terindeks Scopus. Bila hal ini dijadikan dasar kebijakan alternatif, maka kehadiran jurnal terindeks Scopus yang bab Tuhan dapat diminimalkan. Sebab, sitasi Google Scholar lebih terukur sebagai rujukan dan meminimalkan tindakan, oknum, yang tak terpuji. Namun, penggunaan sitasi perlu diawasi. Pengguna rujukan dari internal dibatasi, maksimal 20%, dan sisanya dirujuk oleh kalangan eksternal. Dengan demikian, upaya sitasi akan berjalan secara alamiah, tanpa rekayasa dan dipaksa. Andai aturan tunggal jurnal Scopus tak segera dikendalikan, maka eksistensi ilmuwan dan ruang akademik akan terjajah. Padahal,
Rasulullah telah mengingatkan melalui sabdanya, ulama, ilmuwan, adalah ahli waris para nabi, Khair. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Amanah dan status mulia di atas perlu dijaga dengan berpedoman pada ajaran agama, berakhlak. Adapun langkah secara spesifik dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim yang seyogyanya menjadi acuan ideal bagi pemilik dan pencari ilmu. Namun, tatkala standar Scopus dilepas tanpa pengawalan dan alternatif, maka sejumlah ruang, transaksi, akan terbuka dan mengikis adab ilmu. Hal ini bertentangan dengan adab pemilik ilmu yang hakiki. Untuk itu, Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Hal seirama dinyatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, 392-463H, bahwa hanya dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Melalui pesan di atas, jelas terlihat tingginya posisi adab dibanding ilmu, apatah lagi dibanding aksesoris dan sekedar prestise. Bila logika ini menggunakan silogis ilmu mantik, maka aksesoris dan prestise tak menjanjikan seseorang memiliki ilmu dan pemilik ilmu tak pula menjanjikan ia memiliki adab. Andai silogis ini dianalisa, sungguh adab tak lagi sebagai acuan utama. Bila demikian, wajar berbagai perilaku naif terus bergulir tanpa mampu dibendung. Diperlukan kebijaksanaan dan kearifan ketika membuat dan menetapkan kebijakan. Sebab, semua akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Mizan. Jangan disebabkan dorongan popularitas dan derajat dunia membuat diri menjadi hina di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jangan terjajah dengan produk impor yang belum tentu siap dan cocok dikonsumsi kearifan lokal. Namun, bukan pula terlalu takut, alergi, dan menutup diri pada produk impor bila membawa nilai kebaikan. Hanya saja, jangan tergiring pada keinginan meraih popularitas instan melalui kebijakan yang membawa kemudaratan bagi peradaban. Bila kebijakan di atas tetap terus dilakukan, maka ianya akan membuka ruang subhat, menerpa segelitirnya, dan belum tentu valid sebagai ukuran keilmuan yang sebenarnya. Kearifan atas kebijakan perlu dilakukan. Apatah lagi terhadap standar tunggal yang belum memiliki alat kontrolnya. Sebab, bila setiap makhluk diberikan ruang, kekuasaan tunggal, maka dikhawatirkan terjadi perilaku otoriter dan lepas kendali. Untuk itu, diperlukan kearifan guna mengawal kebijakan dan kualitas ilmu dan ilmuwan. Dengan aturan tersebut, tampil wajah akademika yang beradab dan bermarwah. Andai tak ada lagi insan yang peduli dan masa bodoh terhadap jeritan pilu akibat kebijakan, maka lakukanlah apa yang diinginkan sesukanya. Berarti waktu untuk saling menasehati, Quran Surat Al-Asr 1:3 tak diperlukan lagi. Setiap pilihan pasti ada pertanggungjawabannya. Mungkin secara horizontal masih bisa berkelit dengan sejuta alasan. Tapi, secara vertikal, di hadapannya, semua tak bisa ditutupi dan dinegosiasi. Wa'allahu a'lam bishawab.